Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Dalam bulan Ramadan ini kita usahakan untuk la'allakum tattaqun, atau menjadi orang yang bertakwa. Karena siapa tahu Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhir kita. Ramadan tahun ini adalah persembahan terakhir kita. Bagaimana jika sholat yang kita lakukan adalah sholat terakhir kita? Zakat adalah zakat terakhir kita. Maaf kita di Syawal nanti adalah permohonan maaf kita kepada suami, anak, orang tua, guru, mertua, tetangga, sahabat, dan teman yang terakhir. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semua kebaikan kita dipersembahkan kepada Allah. Maka kita harus menjadi muslim yang outstanding, tidak hanya di awal bulan Ramadan, tetapi juga malam-malam terakhir bulan Ramadan. Segera bertaubat, segera memperbaiki diri, segera berazam untuk berubah menjadi lebih dan lebih baik lagi. Siapa sih yang mau hidup begini-begini saja? Manusia normal umumnya memiliki rasa bersalah dan ingin memperbaiki dirinya. Tapi terkadang ada 3 hal yang menghalangi seseorang untuk segera memperbaiki diri. Yang pertama yakni ada kata-kata akan atau ataswif. Ungkapan keinginan tanpa melakukan hanya akan menjadikan seseorang selalu menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Ia menyangka kalau masih muda, masih 20-an nih, masih 30 tahun nih, masih 40 tahun, masih 50 tahun, bahkan ketika sampai 60 tahun masih sempat mengatakan, nanti saja di bulan Ramadan yang akan datang aku akan mengubah diriku dengan sebenar-benarnya. Namun apa jadinya jika Allah memanggilnya sebelum sempat menjadikan ia lebih baik? Na'udzubillah. Penyebab yang kedua adalah meremehkan maksiat, mengecilkan dosa, mengira bahwa apa yang dilakukan hanyalah dosa kecil. Padahal tidak ada dosa kecil ketika dilakukan secara terus-menerus. Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang beriman melihat dosanya seperti gunung, sedangkan orang yang munafik melihat dosanya seperti lalat yang menempel di hidungnya. Seorang salafus salih pernah mengatakan, janganlah engkau melihat kecilnya dosa, namun lihatlah kebesaran zat yang engkau bermaksiat kepadanya. Penghalang ketiga dari melakukan perbaikan diri dengan segera adalah mudah bersandar dengan maaf dan juga ampunan atau maghfirah Allah. Dari sana syaitan ini gampang sekali masuk ke dalam hati manusia sambil mengatakan bahwa Allah Maha Pengampun. Mereka hanya melihat pada sisi keampunan dan kasih sayang Allah, namun melupakan bahwa Allah mempunyai sifat yang maha keras siksa dan juga azabnya. Jika seseorang selalu mencari-cari alasan dengan kemurahan Allah, dengan ampunan Allah, maka akan membuat seseorang menunda-nunda untuk menjadi tattaqun atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam As-Sulami mengatakan bahwa paling tidak ada 7 faedah puasa di bulan Ramadan yang satu sama lainnya ini saling berkaitan. Faedah yang dibicarakan di sini adalah soal pembangunan diri, baik dari sisi agama maupun individu. Faedah tersebut yang pertama adalah raf'ud darajat atau meningkatkan derajat. Pandangan ini didasarkan oleh beberapa hadis Nabi Muhammad, salah satunya yang mengatakan bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan pun dibelenggu. Faedah yang kedua dari Ramadan adalah takfirul khati'at
atau sebagai penghapus kesalahan atau dosa. Dasar dari faedah yang kedua ini adalah hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan juga mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, yang dimaksud imanan, karena iman dalam hadis ini adalah meyakini kewajiban puasa dan melaksanakannya. Dan yang dimaksud dari ihtisaban atau mengharapkan pahala adalah li ajrihi inda rabbih. Jadi merendahkan diri dengan memohon pahala dari Allah. Faedah yang ketiga yakni kasrus syahwat atau mengalahkan syahwat. Faedah puasa ini didasari oleh hadis Nabi yang mengatakan bahwa ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaa'un. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa adalah penekan syahwat. Faedah yang keempat yakni taktsirus shadaqat atau memperbanyak sedekah. Dalam pandangan Imam Izzuddin As-Sulami, puasa dapat membuat manusia memperbanyak sedekah. Imam Izzuddin mengatakan, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal inilah yang kemudian memberikan dorongan kepada orang yang berpuasa untuk memberi makan pada orang yang sedang lapar. Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf yang tidak makan hingga semua orang yang memiliki hubungan dengannya atau memiliki hubungan kerabat dengan keluarganya atau rakyatnya ini makan. Seorang bertanya, kenapa melakukan hal semacam itu? Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf menjawab, akhafu an ashba'a fa ansa al-ja'i'. Aku takut ketika kenyang, aku melupakan orang-orang yang sedang lapar. Sebab diakui atau tidak, orang yang terlalu kenyang ini memiliki kecenderungan lalai, kelalaian yang lebih besar. Mungkin ini salah satu alasan dari anjuran berhenti makan sebelum kenyang. Faedah yang kelima yakni tawfirut ta'at atau memperbanyak menyempurnakan ketaatan. Imam Izzuddin memandang bahwa orang yang berpuasa mengingatkan mereka pada lapar dan hausnya ahli neraka. Karena puasa mengingatkan kelaparan dan hausnya ahli neraka. Hal inilah yang mendorong orang untuk berpuasa, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Tentunya agar terselamatkan dari api neraka. Yang keenam adalah syukrul alimul khafiyat atau bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Kadang manusia ini sering lalai atas nikmat Tuhan yang mengelilinginya, seperti udara, nafas, gerak, dan juga lain sebagainya. Menurut Imam Izzuddin, puasa dapat mengembalikan ingatan itu dan membuat mereka mensyukurinya. Imam Izzuddin berkata, ketika orang yang berpuasa, manusia menjadi tahu akan nikmat Allah kepadanya, berupa kenyang dan terpenuhinya rasa haus. Karena itu mereka bersyukur, sebab kenikmatan tidak diketahui kadar atau nilainya tanpa melalui hilangnya rasa nikmat itu. Yang terakhir yakni al-inzijar 'anil khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Jadi mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan dalam syariat. Dalam pandangan Imam Izzuddin, orang yang kenyang ini memiliki kecenderungan untuk ingin bermaksiat. Tapi di saat lapar dan juga haus, fokusnya ini lebih pada tasyawafat ilal mat'umat wal masyrubat, yakni mencari makanan dan juga minuman, sehingga mengurangi keinginannya berbuat jahat. Alkisah, suatu saat Imam Hasan al-Basri melewati suatu tempat di mana ia berjumpa dengan salah satu kelompok yang sedang tertawa terbahak-bahak, dan ini dilakukan di bulan Ramadan.
Lantas Imam Hasan Al-Basri memarahi dan juga menasehati mereka bahwa seharusnya Ramadan ini dijadikan momentum untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Karena sangat mengherankan sekali jika ada umat Islam yang bisa tertawa lepas di bulan yang penuh berkah, di mana banyak sekali orang-orang yang berhasil dalam menunaikan segala ketaatan hingga bisa meraih kemenangan. Dan banyak juga orang-orang yang berbuat kesalahan lalu hanya mendapatkan kerugian. Kisah inspiratif dari Imam Hasan Al-Basri ini diabadikan oleh banyak ulama. Antara lain Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, Syekh Jamaluddin Al-Baghdadi dalam kitab Bustanul Wa'idhin wa Riyadhus Sami'in, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, dan juga Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad dalam kitab Is'aful Ahlil Iman Biwadha'ifi Syahri Ramadan. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua untuk lebih memaksimalkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik dan lebih positif. Akankah kita bisa termasuk pada golongan orang-orang yang menang dalam perlombaan melakukan ketaatan kepada Allah? Dan apakah kita tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan bulan ini sehingga mendapatkan penyesalan? Semoga tahun ini bukan menjadi tahun terakhir kita. Kita diberikan kesehatan, kekuatan fi ta'atillah, dan kita menemui kembali Ramadan dengan penuh bahagia dan sukacita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.